Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat matematika semuanya, bertemu lagi bersama saya Anika. Nah sobat matematika, pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai cara mengerjakan analisis regresi logistik. Yang mana regresi logistik ini merupakan salah satu metode statistik yang sering digunakan untuk memprediksi data kategori. Nah, tentu saja pada video kali ini kita akan bahas langkah-langkahnya, mulai dari input datanya bagaimana, menjalankan regresi logistik menggunakan SPSS bagaimana, sampai cara menginterpretasikan data hasil dari output SPSS-nya itu bagaimana. Oke, langsung saja yuk kita buka aplikasi SPSS-nya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mempunyai data dari regresi logistik kita pada kali ini. Judulnya kali ini adalah pengaruh pelayanan, kualitas produk, dan jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan. Datanya seperti ini ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Oke, kita pergi ke variable view-nya, kemudian masukkan X-nya. Nah, dari data ini kan kita sudah mengetahui ya teman-teman bahwa kita itu memiliki 3 variabel independen, yaitu X1 sebagai pelayanan, X2 sebagai kualitas produk, dan X3 sebagai jaringan internet. Dan tentu saja si kepuasan pelanggan ini adalah variabel dependennya. Oke, kita masukkan nih teman-teman ke SPSS-nya. X1, X2, X3, dan Y. Nah, X1 itu kan tadi kita ketahui sebagai pelayanan. X2 sebagai kualitas produk. X3 sebagai jaringan internet. Dan variabel Y sebagai kepuasan pelanggan. Karena kepuasan pelanggan ini merupakan data kategori, maka kita valuenya ini kita ganti teman-teman, atau kita isi dengan kode 0 itu sebagai kode tidak puas. Yang namanya kepuasan kan ada yang tidak puas dan ada yang puas. Maka kode 0 ini kita masukkan sebagai kategori tidak puas, dan kode 1 kita nyatakan sebagai puas. Terus kita masukkan, kalau sudah kita masukkan kodenya, lalu kita klik OK. Nah, setelah valuenya kita isi, kemudian kita perhatikan measure-nya teman-teman. Nah, untuk variabel independennya ini kita ganti datanya menjadi data skala semua. Dan untuk variabel independennya kita ganti sebagai data nominal, karena kan ini datanya data kategori ya teman-teman. Kalau sudah, kita pergi ke data view teman-teman. Data view, karena di sini saya sudah memiliki datanya, kita copy saja data yang sudah kita ketahui ini, lalu kita masukkan ke SPSS-nya. Oke, sebentar. Kita copy saja datanya, lalu kita masukkan ke data view di SPSS-nya. Nah, dari datanya seperti ini. Karena tadi itu datanya tidak memiliki desimal, maka desimalnya pada variabel view-nya kita nolkan saja teman-teman. Kita hilangkan desimalnya. Karena data kita pada kali ini itu tidak desimal. Nanti hasilnya kan seperti ini. Kalau datanya sudah benar, lalu kita langsung saja lakukan analisis regresi logistik ya teman-teman, dengan cara kita klik analyze, kemudian kita klik regression, lalu kita pilih binary logistik teman-teman. Nah, seperti biasa, lanjut saja kita masukkan variabel Y-nya ke kolom dependent, kemudian variabel independennya ini X1, X2, X3 ini kita masukkan ke covariate semuanya. X1, X2, dan X3.
Kalau sudah kita masukkan variabel-variabelnya, lalu kita pilih option teman-teman. Kita pilih option, kemudian kita checklist Hosmer Lemaitre Goodness of Fit. Karena kita akan atau harus mengetahui tabel dari Hosmer Lemaitre Goodness ini teman-teman. Jadi kita checklist, dan kita juga checklist iteration history ini, karena pada analisis logistik ini kita harus tahu nih iterasinya itu ada berapa dan nilainya seperti apa. Kalau udah, kita continue dan klik OK. Nah, outputnya akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita membaca hasil output dari SPSS kita ini? Yuk kita belajar bersama. Pertama-tama kita fokus dulu ke tabel Cash Progressing Summary teman-teman. Pada tabel Cash Progressing Summary ini kan N-nya sebanyak 55. Nah, 55 ini apa sih? 55 ini merupakan jumlah sampel dari data yang kita masukkan tadi. Jadi sampel yang kita masukkan pada SPSS tadi itu sebanyak 55 teman-teman. Kemudian kita fokus ke tabel Dependent Variable Encoding. Tabel ini menunjukkan kategori dari variabel dependent yang sudah kita masukkan pada variabel view sebelumnya. Tadi kan kita sudah masukkan 2 kode ya teman-teman. Kode 0 untuk tidak puas dan kode 1 untuk puas. Oke, next. Kita lanjut ke blok 0. Nah, blok 0 ini apa sih teman-teman? Blok 0 ini merupakan model kosong atau model yang hanya menggunakan intercept-nya saja. Artinya apa? Artinya kita belum memasukkan variabel X-nya teman-teman. Tujuannya apa sih belum memasukkan variabel X itu? Tujuannya adalah sebagai pembanding awal jika kita melihat data tanpa melihat faktor-faktornya. Jadi di blok 0 ini variabel X-nya itu belum dimasukkan. Nah, lanjut kita perhatikan tabel iteration history. Nah, pada blok 0 ini iterasinya itu berhenti sampai di iterasi ketiga. Kita fokus ke iterasi terakhir ya teman-teman. Nilai dari negatif 2 log likelihood-nya ini sebesar 74,767. Interpretasinya seperti apa? Interpretasinya pada tabel ini adalah nilai negatif 2 log likelihood-nya itu jika lebih kecil dari chi-square-nya, maka model sebelum dimasukkan X-nya ini sudah memenuhi syarat uji jika lebih kecil dari chi-square-nya. Namun jika nilai dari negatif 2 log likelihood-nya ini lebih besar dari chi-square-nya, maka belum atau tidak memenuhi syarat uji teman-teman. Oke, saya ulangi ya teman-teman. Jika nilai dari negatif 2 log likelihood-nya ini lebih kecil dari nilai chi-square-nya, maka sudah memenuhi syarat uji. Namun sebaliknya, jika nilai negatif 2 log likelihood-nya ini lebih besar dari chi-square-nya, maka tidak memenuhi syarat uji. Nah, cara mencari chi-square-nya bagaimana? Cara mencari chi-square-nya ini dengan rumus yaitu DF sama dengan N-1. N-nya ini jumlah data kita dikurangi 1. Tadi kan kita sudah ketahui bahwa data kita ini berjumlah 55, maka 55 dikurangi 1 sama dengan 54. Nah, sekarang kita cek di tabel chi-square-nya teman-teman. Nah, ini tabel chi-square-nya. Tadi kan DF-nya sudah kita cari yaitu 55 dikurangi 1 yaitu 54, maka kita fokus ke DF 54. Kita cari DF 54. DF 54 itu kan ini. Dan kita fokus ke tabel yang 0,05. 54-nya itu di sini ya teman-teman. Jadi kita ketahui nih bahwa nilai chi-square-nya sebesar 72,153216. Nah, nilai chi-square-nya kan 72,153216 dengan nilai negatif 2 log likelihood-nya sebesar 74,767. Ini berarti nilai negatif 2 log likelihood-nya ini kan jelas lebih besar daripada nilai tabel chi-square-nya. Artinya apa? Artinya adalah pada blok 0 ini tidak memenuhi syarat uji. Jadi ketika X-nya belum dimasukkan ini tidak memenuhi syarat uji. Nah, next ke tabel. Kita perbesar lagi. Selanjutnya kita ke tabel variable in the equation. Nah, pada variable
in the equation ini, kita ketahui di sini bahwa sebelum x-nya dimasukkan, nilai koefisien betanya ini sebesar 0,330 dengan odd-ratio betanya ini sebesar 1,391 dan nilai signifikansi wall-nya itu sebesar 0,227. Nah, tadi kan sudah blok 0, sekarang ada yang namanya blok 1. Nah, blok 1 ini apa? Blok 1 ini adalah kita sudah memasukkan variabel independennya. Jadi kita sudah memasukkan variabel x-nya, yaitu ada x1, x2, x3 kan. Yang mana x1 itu adalah pelayanan, x2 adalah kualitas produk, dan x3 adalah jaringan internet. Nah, ternyata di blok 1 ini iterasinya itu berhenti sampai iterasi kelima dengan nilai negatif 2 log likelihood-nya sebesar 58,310. Nah, setelah kita mengetahui nilai negatif 2 log likelihood-nya, kita juga harus mengetahui nilai dari chi-square-nya. Nah, cara mencari chi-square-nya tidak sama ketika kita mencari di blok 0 tadi. Kalau blok 0 itu kan cara cari chi-square-nya df sama dengan n-1. Nah, di blok 1 ini karena kita sudah memasukkan x, maka cara mencari chi-square-nya dengan rumus df sama dengan n dikurangi k dikurangi 1, dengan n-nya 55, k-nya itu jumlah x-nya. Di sini kan dari data kita ini kan memiliki 3x, maka k-nya 3 dan dikurangi 1. Maka jadinya df sama dengan 55 dikurangi 3 dikurangi 1, maka df sama dengan 51. Oke, kita sudah ketemu nih df 51. Kita cek di tabel chi-square-nya. df 51 kan ini. Jadi nilai chi-square-nya adalah sebesar 68,669294. Yang mana jika kita sandingkan dengan nilai negatif 2 log likelihood-nya itu 58,3110, ini artinya nilai negatif 2 log likelihood-nya ini lebih kecil dari chi-square-nya. Artinya apa? Artinya bahwa model ketika sudah dimasukkan variabel independennya ini sudah memenuhi syarat uji. Jadi di blok 1 ini sudah memenuhi syarat uji. Nah, selanjutnya kita perhatikan tabel omnibus test of model coefficient. Di tabel ini kita lihat nilai signifikansinya, teman-teman. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan bahwa blok 1 ini berpengaruh, namun jika lebih besar maka tidak berpengaruh. Nah, kita cek di sini nilai signifikansinya 0,001, maka jelas ini berpengaruh secara signifikan. Kemudian pada tabel model summary. Tabel model summary ini menunjukkan, kita fokus ke Nagelkar R atau R square-nya ini nilainya sebesar 0,348. Ini artinya bahwa di blok 1 ini memiliki pengaruh sebesar 0,348 atau sebesar 34,8%. Jadi X-nya ini berpengaruh 34,8% terhadap Y-nya. Kemudian pada tabel Hosmer and Lemeshow test ini kita lihat nilai signifikansinya, teman-teman. Nah, pada tabel ini nilai signifikansinya ini dikatakan baik jika nilai signifikansinya ini lebih besar dari 0,05. Nah, kita lihat nih tabel signifikansinya ini kan didapat nilainya itu kan 0,113. Nah, 0,113 ini kan lebih besar dari 0,05. Artinya pada blok 1 ini sudah dikatakan baik ya, karena nilai signifikansi pada tabel Hosmer-Lemeshow ini sudah lebih besar dari 0,05. Atau bisa juga dibaca tidak ada perbedaan pengaruh secara signifikan antara variabel X-nya. Nah, kemudian next kita perhatikan tabel variable in the equation, tabel yang terakhir. Tabel ini untuk menunjukkan nilai signifikansi berpengaruh parsial atau masing-masing X-nya gitu.
Coba kita lihat nilai dari X1. X1 ini kita fokus ke nilai signifikansi ya teman-teman. Jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05 maka berpengaruh parsial, jika lebih besar maka tidak berpengaruh. Nah, kita cek satu-satu. X1 ini adalah pelayanan. Pelayanan memiliki signifikansi sebesar 0,02 yang artinya lebih kecil kan dari 0,05, berarti X1 atau pelayanan ini kategorinya itu berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Nah, X2, kita selanjutnya adalah X2. X2 di sini apa? X2 di sini adalah kualitas produk. Kita lihat signifikansinya. Signifikansinya sebesar 0,614, di mana 0,614 ini lebih besar dari 0,05. Artinya tidak memiliki pengaruh. Berarti kualitas produk ini tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian kita lihat X3. X3 nilai signifikasinya sebesar 0,189, yang mana 0,189 ini lebih besar dari 0,05. Artinya X3 ini tidak berpengaruh terhadap Y, yang mana X3 ini kan adalah jaringan internet. Berarti jaringan internet tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Seperti itu teman-teman. Berarti bisa juga dibaca X1 ini, H1 ini diterima karena memiliki pengaruh, H2 ditolak karena tidak memiliki pengaruh, dan H3 juga ditolak karena tidak memiliki pengaruh. Oke, sampai di situ saja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi matematika selanjutnya.